Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran virus corona. Instruksi diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas antara lain menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Gelaran acara Maulid Nabi yang dihadiri Habib Rizik di Megamendung, Bogor, Jawa Barat 13 November lalu berbuntut pada pemanggilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh Polda Jawa Barat dan Mabes Polri. Selain Ridwan Kamil, kepolisian juga memanggil 10 orang lainnya untuk dimintai keterangan terkait kerumunan massa simpatisan FPI yang juga memunculkan kemacetan panjang dan penutupan jalur Jakarta Megamendung. Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat menyampaikan permohonan maaf dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah atas terjadinya kerumunan massa di kawasan Megamendung yang akan menuju ke pesantren alam agrokultural. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentunya saya yang bertanggung jawab. Saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik. Jadi tidak ada perizinan. Bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau ya agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Dalam perkembangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengeluarkan ancaman sanksi hingga pemecatan bagi para kepala daerah yang tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan. Hal itu dinyatakan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI secara virtual. Sanksi yang dijatuhkan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peringatan Mendagri itu kemudian dijabarkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Tito juga menyatakan telah melayangkan teguran tertulis bagi 83 kepala daerah yang diketahui ikut dalam kerumunan dan tidak mencegah terjadinya kerumunan. Di antaranya ada seorang gubernur, 39 bupati, 5 wali kota, 31 wakil bupati, dan 7 wakil wali kota. Adanya kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Pasal 67 ayat huruf B Undang-Undang 23/14 itu jelas mengatakan peraturan kepala daerah itu masuk rejim ketentuan peraturan undang-undangan, dan kalau itu dilanggar sanksinya diantaranya dapat diberhentikan. Namun seharusnya pemberhentian kepala daerah tidak bisa dilakukan hanya dengan berpegang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam instruksi Kemendagri ini disebutkan, kepala daerah dapat diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah kepemimpinannya. Keputusan ini menjadi respon atas munculnya kerumunan masyarakat secara masif yang dinilai gagal ditangani kepala daerah. Proses yang sangat panjang dibutuhkan untuk melakukan pemberhentian kepala daerah, setidaknya dengan menjalani 2 opsi. Pertama, melalui pembentukan interpelasi oleh DPR yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Dan yang kedua, Mendagri dapat mengajukan permohonan pencopotan jabatan kepala daerah kepada Presiden. Kemudian, Presiden akan menilai dan meminta rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan pemimpin daerah itu layak diberhentikan. Kalau memang itu dilakukan, maka ini cara yang paling efektif, yaitu nanti Presiden akan menilai minta rekomendasi atau minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa kepala daerah itu layak untuk diberhentikan atau di-impeachment. Tentu saja ini prosesnya sangat panjang. Lalu sebenarnya berada di tangan siapakah kewenangan penanganan pandemi dan penegakan protokol kesehatan? Bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan PP 21 tentang PSBB, maka kewenangan itu sebenarnya berada di pemerintah pusat. Namun, aturan baru Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 telah diterbitkan,
sehingga kewenangannya kini berada di tangan kepala daerah. Inpres ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menyusun peraturan tentang penanganan COVID-19, termasuk penegakan protokol kesehatan secara tegas. Namun demikian, bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan PP 21 tentang PSBB, maka kewenangan itu sebenarnya ada di pemerintah pusat. Ancaman sanksi tegas bagi para kepala daerah yang terkesan abai dalam protokol kesehatan dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Tapi apapun alasannya, penanganan serius pandemi jelas harus menjadi prioritas semua pihak agar tidak ada lagi nyawa yang terancam akibat terus meluasnya penularan. Dan lebih jauh lagi, agar motor perekonomian juga lekas kembali berputar dan mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia seperti semula. Tim Liputan Transmedia.